Welcome back to my YouTube Horror Rusuh. Oke guys, di video kali ini saya tidak untuk explore dulu ke tempat sejarah ya, ke tempat angker. Dan kali ini kita akan mencoba mereview salah satu film yang berjudul Siksa Kubur. Nah, oke. Nah, Siksa Kubur sebelumnya nih, gara-gara apa? Siksa Kubur ya. Kan sekarang lagi kita baru saja menyelesaikan ya salah satu ibadah di umat Muslim, yaitu kita selama 30 hari berpuasa. Dan kemarin alhamdulillah kita semua merayakan hari Idul Fitri. Ya, dari tim kita mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, satu film yang akan direview sama tim yaitu Siksa Kubur. Siksa Kubur, karena Siksa Kubur itu baru tayang ya, baru itu di bioskop seluruh Indonesia. Sekarang barunya nih tayang. Yang terbenak dalam otak lu tuh Siksa Kubur. Yang terbenak dalam otak lu tuh apa? Ya menurut gua ya, kalau Siksa Kubur itu ibaratnya tergantung pekerjaan kita di dunia sih. Kalau pekerjaan kita di dunia itu baik, insya Allah itu di alam kubur itu juga baik. Oke. Menurut gua ya itu. Itu kan menurut lu ya? Ya, menurut gua sih. Kan dalam review film, maksudnya dalam trailer di film tersebut itu kan ceritanya menceritakan salah satu seorang nama saya Sita, perempuan yang ingin sekali mengetahui apa bener siksa kubur itu ada atau emang cuman mitos belaka doang ya. dan saya ingin menyaksikannya. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah Nanti orang itu akan kita kubur di sebelahnya. Untuk mastiin kalau benar dia dapat siksa, berarti orang yang akan kita kubur juga akan dapat siksa. Orang ini siapa sih? Orang paling kejam yang pernah aku kenal. Si peran utamanya tuh jadi tidak percaya akan halnya agama. Nah, itu benar. Mau mainin agama ya? Mau cari peristah agama? Kalau nggak ngerti agama, nggak usah ngomong agama. Nah, Agama apapun itu. Agama semua, pokoknya tidak percaya dalam hal agama. Sejak saat itu si pemeran utamanya tujuan apa sih? Hidupnya hanya satu ya, mencari orang yang paling berdosa. Nah, kutip kan tanda tadi. Kenapa orang mencuri? Kenapa orang berbohong? Kenapa orang membunuh? Kenapa orang tetap melakukan dosa? Padahal menurut agama, setiap manusia akan mendapatkan balasan setelah mereka meninggal. Orang berdosa, otomatis kan tadi kamu dalam benak otak lu kan tadi siksa kubur tuh tergantung kita perbuatan di dunia ya. Kita mau baik atau mau buruk gitu kan ya. Nah, di salah satu film tersebut si peran utamanya tadi mencari salah satu pendosa yang paling pendosa. Nah, dan ketika orang itu meninggal, nah jadi otomatis kan si peran utamanya tadi mencari orang pendosa terus lalu mati kan si pendosanya itu kan, serta ingin masuk ke dalam kuburannya, ngerti nggak? Ya jadi pengen ngelihat dengan mata kepalanya sendiri kan. Nah, jadi salah satu film tadi menceritakan salah satu tidak percaya agama dan ingin membuktikan mencari seseorang yang benar-benar pendosa, lalu dia meninggal si pendosa itu, dan si peran utamanya tadi ikut dikubur serta menyaksikan apakah benar si siksa kubur itu akan datang, menyaksikan itu ya, penyiksaan kubur. Nah, dalam sinopsisnya itu seperti itu. Kuburannya untuk membuktikan bahwa siksa kubur tidak ada dan agama tidak nyata, namun tertentunya ada konsekuensi yang mengerikan bagi mereka yang tak percaya.
Nah kan apa sih dalam Islam tuh kita tuh apa sebagai umat muslim gitu kan ya, tahu gitu kan mana yang baik dan mana yang buruk gitu kan. Otomatis kalau kita selama hidup ngelakuin apa kejahatan, keburukan misalnya, kita mati itu kan ada balasannya istilahnya, begitulah. Begitupun kalau Kenapa orang tetap melakukan dosa? Padahal menurut agama, setiap manusia akan mendapatkan balasan setelah mereka meninggal. Yang halnya hidup itu bakal sejatinya mati gitu kan. Semua yang bernyawa itu pasti kan mati. Jelaskan juga sebagaimana di dalam Al-Quran ya, ada di surat Al-Imran ayat 185, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan dalam surat Al-Qasas juga ayat 88, tiap-tiap yang binasa pasti binasa terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut perspektif Islam, kematian ya anggap sebagai peralihan kehidupan ya, dari alam dunia menuju alam lain kan ya, seperti akhirat gitu ya. nah kan kita tuh ada beberapa istilahnya terjun gitu kan ya, dari alam rahim Ya, bener kan, benar. dari terus lahir ke dunia, terus dan yang terakhir mati gitu kan ya. Ya. Yang Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? yang gue tanyakan sama lu ya, kematian seorang adalah takdir atau apa? Alam kubur bisa saja terjadi pada dirimu besok atau hari ini. Menurut gua sih kematian seorang itu adalah takdir sih. Takdir. Iya, karena kita sebagai orang Islam kan harusnya tahu ya kan, kalau kematian itu adalah takdir dan Allah yang bisa merubahnya dan menentukan dan merubahnya. Menurut gue sih gitu. Siap. Ada hubungannya juga nih ya, di dalam kubur itu kan trailernya itu ada 12 pocong kan ya, 12 pocong dan 1 ular gitu kan ya. Nah, yang ketahui apa sih menurut lu, ular kan, tahu kan ular? Tahu. Tahu. Ular yang binasa itu kan di dalam kubur itu yang buat nyiksa kita, jasad kita nanti ya. Ular apa sih, ular Sujaul Akro. Nah, itu kan sosok ular yang sosok ular penyiksa di dalam kubur. Banyak yang diketahui orang sebagai siksaan bagi mereka yang meninggalkan sholat. Nah, tanda kutip nih, gue juga sebagai manusia, terutama orang Islam juga, dalam melakukan suatu ibadah itu kan kita kadang hilaf ya, kadang enggak ya, gitu, kadang lupa ngelakuin karena kesibukan dunia gitu. Intinya kita terlalu sibuk mengejar dunia lah, apa daya gitu kan ya. Tapi setelah melihat film dan nge-review tersendiri gitu kan ya, apa sih terbenak dalam gua tuh, bahwa nge-review ini tuh gue harus tobat, bahwa udah nge-review ini tobat, gitu lagi gitu kepikiran zaman sekarang itu ya. Zaman sekarang. Sekarang itu banyak yang cuman ya gimana ya, kayak pencitraan gitu. Bisa jadi kayak pencitraan kayak gitu, cuman seolah-olah dan sekarang itu jadi agama tuh jadi tombak buat segalanya gitu kan ya, apa-apa disangkut pautkan agama, apa-apa di film-film, seperti horror film-film gitu ya, horor seperti yang lainnya menyangkutkan agama Islam terutamanya ya, sholat itu. Karena yang adalah salah satu film yang gitu. Nah, kita balik lagi di pembahasan siksa kubur nih ya. Dalam siksa kubur itu istilahnya apa sih? Tapi menurut pandangan Islam dan menurut gua sih, kalau siksa kubur itu nggak wajib semua orang sih.
Kan tadi balik lagi menurut lo, kalau misalkan orang itu ngelakuin hal yang baik di dunia selama hidupnya, lo ngelakuin yang baik ya otomatis kan istilahnya di dalam kuburnya tuh bahasanya juga baik ya, baik gitu kan. Nah sebaliknya kalau misalkan perlakuan lu jahat, perlakuan lu pendosa lah, perlakuan lu maling lah, perlakuan lu membunuh lah, zina lah ya, zina ya, gitu kan otomatis ya hanya Allah yang tahu gitu kan ya. Tapi kenyataan dalam Islam itu bener-bener kalau sesuatu hal yang kita kerjakan selama di dunia itu jahat, itu akan dapat balasannya juga jahat kan. Nah sebaliknya apa yang kita lakukan di dunia itu baik, kita juga akan berbuat dan berbuah baik pula kan. Iya pasti. Di film tersebut saya ngelihat trailernya gitu kan ya, si peran utamanya itu benar-benar tidak benar-benar menentang agama gitu kan ya, tidak percaya akan hal adanya siksa kubur gitu kan ya. Nah sampai kejadian tuh si suatu peran utamanya itu nekat ya kan, ada dia tuh kan nyari orang pendosa gitu kan ya, terus si orang pendosanya itu mati. Nah terus si peran utamanya itu langsung nekat buat ikut ngubur dikubur si sama pendosanya itu ya. Dan dilihat di trailernya juga dia tuh membawa kamera kan ngerekam. Nah, dan di zaman sekarang apa-apa video dan apa-apa rekam gitu kan ya. Iyalah, untuk tahu gitu kan secara real gitu kan pembuktian. Nah kan dalam Islam tuh apa sih istilahnya, ya orang meninggal, orang yang udah meninggal ini mah ya istilahnya kan mau disiksa mau enggak kan urusan dia sama Tuhan ya kan. Jadi si tambah penasaran gitu kan, peran utamanya tadi bawa kamera lah ngerekam ya. Jadi benar-benar dia pengen tahu gitu kan apa sih yang ada di dalam kubur itu, siksaan kuburnya itu benar apa enggak gitu kan ya. Nekat emang benar-benar nekat. Kita tuh di horor rusuh ini ya, di horor rusuh ini kan saya tuh membahas tentang horor tapi harus ke masuk logikanya gitu kan ya. Nah diangkat temanya itu horor rusuh tuh, jadi anggapannya kita tuh berlogika gitu kan ya, tapi emang harus percaya gitu kan ya bahwa adanya hal gaib gitu kan. Nah, jadi setelah rangkuman tadi cerita kan si peran utamanya tadi ingin menyaksikan kan penyiksaan kubur itu bahwa benar apa enggak gitu kan. Terus sampai di video sampai direkam gitu kan ya. Terus dalam film tadi kan emang bener di trailer kan benar-benar dia ngelihat dan direkamnya. Jadi ada si penyiksaan kubur gitu kan ya. Nah dalam logika simpulin ya, dalam logika Lope kan horor rusuh tuh jadi beranggapan logika ya. Apa tanggapan lu, apa kesimpulan lu selama nge-review film tadi? Menurut gue sih kalau ngelihat-lihat kayak gitu ya, nekat-nekat kayak gitu, mending lebih banyak belajar sih, lebih banyak tentang belajar agama ya, ya. Dan agama mana yang benar-benar masuk logika dan benar gitu, ajarannya itu sesuai dengan yang mereka jadi nggak sesat seperti ya gitu ya. Dan kebanyakan anak-anak zaman sekarang itu kan menyepelekan agama gitu. Dia tahu agama itu dan larangannya tapi ya masih dilakukan. Dan tapi ya kita kan juga manusia ya kan ya, kita ada hilang ya, tapi sampai kapan gitu kan gitu. Baik lagi kan sekarang lagi ngobrol nih anak-anak gitu kan istilahnya, lagi ingat dosa istilahnya ya. Terus pulang bikin video, pulang bikin konten, malah dosa lagi istilahnya ngelakuin. Ya begitulah manusia ya, sama halnya kayak penonton, sama halnya kayak kita semua. Kita kan selama di dunia ini yang penting kita berbuat baik aja lah intinya ya. Balik lagi kita baik juga hasilnya juga baik gitu kan. Asli betul itu. Oke guys, selama tadi kita tim berbincang-bincang ya, mereview salah satu film Siksa Kubur.
yang terbenak dalam pikiran gue tuh apa mau selama kesimpulan lu kalau lihat kayak gitu? kesimpulan gue ya, terbenak dalam otak gue tuh apa sih, emang sih kita tuh kan hidup, nah kan hidup kita tuh beriring seiringnya waktu gitu kan, melakukan perbuatan, mau perbuatan baik kah, mau perbuatan buruk kah, ya istilahnya kalau perbuatan buruk itu kan dosa. Nah mau dosa besar, mau dosa kecil itu kan ya nanti kita tuh Dipertanggungjawabkan. nah dipertanggungjawabkan kita kan setelah mati gitu kan ya. Setelah mati itu ada pertanggungjawabkan apa yang diperbuat selama hidup gitu kan ya. Kalau menurut saya dalam Islam tuh benar ada siksa kubur. Kamu tuh kesimpulannya tuh seperti apa, siksa kubur tuh benar nggak dari yang film tadi lihat lu dalam Islam tuh benar apa enggak? Bener. Ya, tapi ya nggak semua orang gitu. Nggak semua orangnya gimana? Nggak semua orang mendapatkan siksa kubur. Ya kan istilahnya orang jahat kan, orang pendosa yang dapat siksa kubur. Tapi benar kan? Dari tadi kita kan selama nonton kan, Ya. ini juga saya belum belum ngelihat durasi panjangnya ya kan, Karena belum ada waktu aja ya. belum waktu aja, nanti ya sekalian sempet gua nonton siksa kubur, soalnya sudah di review, semoga nanti diajak syuting bareng. Mantap. Dari apa sih, dari penyiksaan kubur tadi ya kan dari kita ngambil orang-orang pendosa gitu kan ya. Nah jadi selama kita hidup tuh istilahnya kita dijaga lah gitu kan ya, kebaikan kita ya. Apa sih kita jadi manusia ya, yang terutama kita bisa memanusiakan manusia gitu kan ya. Kita juga berbuat baik dulu aja gitu kan ya. Saya juga Islam, tapi kan berbuat baik itu emang diwajibkan gitu kan ya. Emang Islam tuh ada beberapa unsur ya, kalau mau istilahnya benar-benar dia mendalami ilmu agama gitu kan ya. Menekuni ilmu agama itu kan lebih bagus lagi gitu kan ya, tahu gitu kan siksa kubur gimana, terus di akhiratnya gimana gitu kan ya. Saya juga sebagai orang Islam gitu kan ya, yang penting kita berbuat baik dulu aja gitu kan ya, sesama manusia gitu. Kecil-kecilnya berbuat baik nanti juga pasti baik juga yang kita dapatkan ya, istilahnya baik ya, tingkatkan sholat, keimanan kita, jangan lupa bersolawat juga ya, terus pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ya begitulah kira-kira kesimpulan saya. Yang penting kita sebagai manusia, sebagai umat manusia, kita harus bisa dulu memanusiakan manusia ya. Yang penting kita berbuat baik dulu kayak ya. Ya benar. Berbuat baik dan jangan berbuat jahat. Nanti apa yang kita lakukan dan apa yang kita dapatkan itu akan jadi pertanggungjawaban kita di akhirat nanti ya. Oke, setelah lama berbincang-bincang, ada beberapa jam kita ya, ini banyak nokat soalnya. Iya. Kesimpulannya ya kita berbuat lebih baik lagi dari hari ini dan seterusnya. Semoga istiqomah dan bisa berbuat baik selamanya. Dari tim sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.